Oke, selamat siang menjelang sore semuanya. Terima kasih sudah bergabung di PRG 10 dengan judul mengamankan diri dari kejahatan cyber. Nah, ini nanti bakal ada materi yang singkat dulu dari Desi Yunika Putri. Ya, temanya cukup menarik ya karena semua aktivitas hari ini meskipun mau itu aktivitas yang terhubung langsung dengan digital internet maupun yang tidak, itu sebenarnya sudah tidak terlepas dari sistem internet gitu loh. Jadi kalau ngomongin tentang keamanan di cyberspace itu menjadi obrolan yang sangat penting gitu. Apalagi kalau buat organisasi-organisasi yang maksudnya banyak melakukan kritik atau ya organisasi massa aktivisme dan lain-lain, itu menurutku masih kurang ya masalah kemampuan teknik-teknik yang dikuasai untuk bagaimana mengamankan aktivitasnya agar tidak mudah dimasuki oleh tentara-tentara dari baik itu negara maupun orang-orang yang punya modal besar gitu. Jangan nanti ributnya di akhir, wah aku di hack, aku apa tuh kayak kemarin banyak portal-portal berita yang di apa sih namanya tuh ya disusupi lah, di hack websitenya gitu kan. Terus ini wah ini pelanggaran terhadap demokrasi, HAM dan lain-lain, itu kan seringnya kayak gitu mengeluh di air. Padahal seharusnya ya dari awal juga harus sudah mulai harus lebih canggih juga gitu dalam mengamankan aktivitas digitalnya, karena aktivisme hari ini kan sebenarnya dari satu sisi lebih rentan ya daripada yang dulu, karena sekarang kok gampang banget gitu loh mencari siapa sebenarnya orang-orang di balik ini kan. Sekarang kayak gampang banget tinggal melihat internet. Ini suara apa ya? Oke, jadi itulah materi dari Desi Yunika Putri ini bakal ngomongin tentang bagaimana kejahatan-kejahatan cyber itu bekerja. Ya mungkin beberapa dia nanti bakal ngasih contoh dan bagaimana sebenarnya dari segi individu untuk mengamankan diri sendiri dulu dari serangan-serangan itu, dan juga bagaimana secara organisasi nanti seharusnya masalah kejahatan cyber ini menjadi perhatian. Oke, langsung aja Desi, bisa dimulai materinya, nanti dilanjut dengan sesi Q&A. Ya, silakan. Oke. Makasih Mas Dendi, aku mau share screen dulu ya. Aku nggak bisa Mas Dendi share screen. Kok nggak bisa? Di enable dulu dari Mas Dendi. Di settingnya di enable dulu dan. Gimana coy? Aku baru pertama pakai Zoom nih, jadi moderator. Oh gitu. Enggak, di mananya Giri? Kalau enggak Desinya diganti dijadiin co-host aja. Iya. Oh, Make Jadi klik make kanan. host ya? Iya. Iya. Make host aja. Udah tuh, udah. Oke, udah. Thank you. Inilah salah satu bukti ya bahwa betapa gapteknya. Udah kelihatan kan ya? Belum ada sekarang. Udah kan? Iya, oke. Halo, kenalin aku Desi. Jadi ini hasil PPT aku bikin dari Canva. Karena di Canva banyak sekali pilihan desain yang lucu-lucu dan bagus. Oke, kenalan dulu. Namaku Desi Yunika Putri, biasa dipanggil Desi. Sekarang aku masih menempuh pendidikan di
program studi sarjana terapan teknologi rekayasa internet semester 7 di UGM. Terus kerjaan lain freelance content writer, biasanya nulis temanya informasi dan teknologi, terus kadang MC, kadang jadi moderator, kadang bikin konten-konten tentang keamanan data di IG-ku sendiri. Oke, langsung saja hari ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama itu nanti aku tunjukin data serangan cyber di tahun ini, terus komponen-komponen apa aja yang menyusun sistem informasi, cara kerja dari penjahat cyber, terus metode-metode yang biasanya digunakan, contoh kasus sama peran kehadiran UU ITE sama penyidik itu gimana kayak gitu. Nah, ini aku ambil datanya itu dari katadata.com. Di sini dia ngambil dari data Pusat Operasi Keamanan Cyber BSSN, itu ada tercatat 88.000 lebih serangan cyber selama Januari sampai April 2020. Terus ada juga data dari ini. Nah, kebanyakan yang dicatat itu kejahatan cyber dengan metode bekerja. Nah, terus serangan cyber saat pandemi itu dari laporannya Polri itu tercatat ada segini banyak kejahatan cyber yang dilaporkan selama Januari sampai September. Di sini yang paling banyak itu konten provokasi, ada 1.000. Tapi di sini juga ada juga yang banyak itu penipuan online. Soalnya kan selama pandemi ini aktivitas belanja online itu makin banyak. Jadi makin banyak juga peluang untuk melakukan penipuan. Nah, untuk teknik kejahatan cyber yang paling banyak digunakan selama COVID, ini data dari Information System Audit and Control Association, itu yang paling banyak digunakan rekayasa sosial, ada sekitar 15%. Terus trend phishing di ASEAN, di sini kita lihat di Indonesia itu banyak banget, sekitar 30% lebih. Ini data tahun 2009 yang diambil oleh The International Criminal Police Organization. Sebelum kita bahas gimana sih cara kerja penjahat siber, kita perlu tahu dulu komponen-komponen yang menyusun sistem informasi. Pertama itu ada manusia, ada software, ada hardware, ada network, ada data resource. Nah, komponen manusia ini tuh yang biasa pakai aplikasi, misal kita pakai Tokopedia, atau bisa juga komponen manusia di dalam sistem informasi seperti network engineer-nya atau IT engineer-nya kayak gitu. Terus software ini sering kita pakai ya kayak Tokopedia atau Shopee atau Gojek kayak gitu yang saat ini sering dipakai. Terus kalau hardware resource itu ada server, router, switch, atau komputer kayak gitu. Kalau network ini lebih ke kayak kabel untuk menghubungkan antar hardware atau wireless seperti Wi-Fi. Kemudian ada data resource. Data resource itu database-nya. Nah, keenam komponen ini mereka saling terhubung untuk melakukan proses penginputan data, kemudian pemrosesan, sampai nanti keluar sebuah informasi, sebuah hasil olahan data menjadi informasi. Dari keenam komponen ini, kalau kita bicara sistem keamanan, yang paling lemah dan mudah diserang itu adalah komponen manusianya. Ini yang bilang Kevin Mitnick, dia itu hacker paling dicari di dunia. Jadi dia udah melakukan penelitian selama 16 tahun dari berbagai perusahaan yang dijadikan penelitian. Ternyata yang paling lemah itu dan yang paling paling mudah diserang itu manusia. Contohnya mau nyerang perusahaan A. Ketika kita punya akses dengan salah satu karyawan dan kita tahu kayak
hak akses karyawan itu di perusahaan, itu akan mempermudah seorang penjahat cyber untuk mencuri datanya. Gitu. Nah, menurut data dari ISACA tadi, itu kan yang paling banyak digunakan teknik social engineering. Nah, di sini tuh penjahat cyber punya tiga fase. Yang pertama itu fase research. Jadi sebelum dia menyerang, itu dia harus menentukan tujuan menyerangnya itu apa. Misal tujuannya adalah saldo Shopify. Terus dia cari informasi tentang target. Biasanya yang paling gampang itu lewat sosial media sih, misal lewat Instagram, dia masukin hashtag Shopify atau Shopee atau toko online kayak gitu. Nah, dia kan bisa tuh lihat ada satu akun yang dia tuh sering banget belanja di Shopee kayak gitu kan. Sering apa ya? Jadi dia sering upload ketika habis belanja di Shopee. Terus dia stalking akun itu, si penjahat itu stalking akun itu, cari tahu apa aja kesukaannya, apa aja kebiasaannya. Misal dia tuh suka banget diskon kayak gitu kan. Terus setelah informasi itu didapat, si penjahat cyber ini dia membuat skenario untuk menghubungi target. Misal si target tadi adalah pelanggan toko online, pelanggan Shopee. Dia suka diskon kayak gitu. Oke, si penjahat ini bikinlah email yang tampilannya tuh sama persis kayak Shopee, cuma alamatnya itu agak beda. Misal kalau yang asli adalah marketing@shopee.com gitu. Nah, yang ini dia pakai alamat email itu marketing@shopee.com kayak gitu. Secara itu kan orang biasanya nggak notice ya ada di alamat emailnya itu tuh agak beda kayak gitu. Dia percaya aja itu karena tampilannya sama persis kayak tampilan email dari Shopee kayak gitu. Terus dia ngontak si target, berhubung target tadi adalah orang yang suka diskon. Jadi isi emailnya adalah menawarkan diskon, misal diskon 30% emas gitu. Segera dapatkan dengan mengklik link di bawah ini. Ya udah, si target kan ngeklik link itu. Di situ tuh linknya link tampilan website Shopee tampilannya sama, cuma alamat linknya itu agak beda kayak Shopee I-nya ditambahin 1 kayak gitu, E-nya ditambahin 1. Oke, terus si target ini dia akan pertama kalau mau ngakses akun kan login dulu. Jadi dia ngetik username sama password. Terus habis itu ngetik kode OTP. Tapi itu terus dia check out, habis check out dia bayar. Dia ngetik pin Shopify kayak gitu. Terus udah selesai kan, si target ini tuh kayak dia merasa oke, ini hal yang biasa, kayak semuanya berjalan seperti biasanya, jadi dia nggak curiga apa-apa. Padahal sebenarnya data-data kayak username, password, OTP, sama PIN tadi itu masuknya ke database-nya si penyerang, si penjahat kayak gitu. Habis mereka dapat data-data itu, mereka langsung melakukan penyerangan. Jadi dia login ke akun asli Shopee misal. Dia pakai username, password, sama kode OTP sama PIN yang udah didapat dari si target ini tadi. Habis itu dia ambil deh saldonya kayak gitu. Selain metode yang aku ceritain tadi, itu ada beberapa metode lagi yang dipakai sama penjahat cyber. Yang pertama itu phishing kayak yang aku ceritain tadi. Jadi dia mengelabui target seolah-olah dia itu membuat website yang sama persis tampilannya. Padahal alamatnya beda dan nanti data yang dimasukkan user itu nanti akan dibaca oleh penyerang, bukan dibaca oleh database-nya si
Shopee tadi. Terus tailgating itu dilakukan dengan berinteraksi langsung. Misal pura-pura jadi mbak-mbak salah satu pegawai telepon seluler, terus dia pura-pura minjem HP buat update data, pura-pura membantu update data kayak gitu. Terus ada ghost fraud, jadi dia menakut-nakuti si target dengan berpura-pura menjadi bosnya atau akan manggil bosnya. Untuk yang udah nonton film Who Am I, itu contohnya kayak di saat si Max ingin mendapatkan donat, terus dia bilang ke penjaga toko, ayolah, apa aku harus memanggil manajermu, kayak gitu. Jadi dia memanfaatkan ketakutan si penjaga toko ini biar dia nggak dipanggil biar manajernya nggak usah dipanggil, jadi dia cepat-cepat ngasih donatnya ke Max kayak gitu. Terus skimming ini biasanya ada di mesin ATM. Jadi di ATM itu dipasang alat yang namanya skimmer buat baca PIN sama pita hitam di ATM itu loh. Pita hitam di kartu ATM. Terus ada baiting. Baiting itu memancing target, misal dengan flash disk jatuh atau dompet jatuh kayak gitu. Atau HP jatuh kayak gitu. Terus ada penipuan melalui SMS, ini mungkin sering banget didapat. Misal, selamat Anda mendapatkan hadiah sekian juta dari PT apa, atau dulu waktu zamanku SMP itu yang paling banyak kasusnya itu mama minta pulsa kayak gitu. Oke, ini contoh kasus SMS. Di sini tuh aku pernah dapat SMS katanya dari Shopee kayak gitu. Dapat hadiah 175 juta, terus disuruh nyocokin PIN-nya di sini. Nah, setelah aku buka websitenya, emang sih websitenya itu secara keseluruhan kayak meyakinkan gitu ya, soalnya di sini itu ada foto pemenang hadiah Pajero, terus ada foto KTP manajer Shopee, terus ada sertifikat kayak gitu. Cuma kalau kita lihat lebih detail lagi, foto KTP-nya si manajer marketingnya Shopee ini tuh udah kadaluarsa. Terus sertifikatnya itu sertifikat yang nggak berhubungan sama Shopee sama hadiah ini kayak gitu. Terus di website ini juga kontennya itu banyak yang typo. Itu kan beberapa hal yang mencirikan bahwa si website ini tuh bukan website profesional kayak gitu. Apalagi di sini linknya juga pakai blogspot. Nah. Oke, next. Kasus yang kedua itu email dan web phishing. Jadi dia mengelabui target dengan email dan website yang mirip. Contohnya di ini paypal@textblasting.com. Ini kan bukan email aslinya PayPal ya, tapi kan di sini kalau kita lihat dia tampilan pesannya tuh sama kayak tampilan pesan PayPal gitu, cuma alamatnya yang beda. Terus yang ini danamononline.hol.es. Ini juga linknya kan bukan link asli ya. Kalau yang link asli itu kan danamonline.com. Nah, di sini tampilannya itu sama kayak danamonline.com. Jadi dibikin sama gitu, disuruh masukin user ID sama password. Oke, nah kasus yang ketiga ini skimmer. Jadi dia memasang alat skimmer. Alat skimmer itu jadi kalau kita lihat di mulut mesin ATM, dia ada kayak sesuatu yang agak moncong dan berbeda dari mesin ATM lain. Berarti dia ada alat yang namanya skimmer. Jadi skimmer ini nanti akan membaca pita hitam di kartu ATM. Pita hitam ini kan isinya informasi kayak CC atau apa kayak gitu kan.
Terus biasanya di bagian ini itu juga ada kamera kecil buat ngerekam pin ATM target. Nah, habis itu kalau misal targetnya itu nggak pintar dan dia kena tipu, informasi dari PIN sama informasi dari pita hitam kartu ATM itu nanti dikirim ke komputernya si target gitu. Cuma sekarang kartu ATM itu lebih aman kan karena ada chipsnya gitu buat nge-encryption-nya. Terus fungsi hadirnya UU ITE itu apa sih? Di sini kalau misal penjahat siber itu udah ketahuan, dia akan dijatuhi pasal ini, dihukum dengan pasal 378 KUHP. Terus dia akan dikenai denda sebesar 6 tahun penjara, denda 1 miliar atau 6 tahun penjara berdasarkan pasal 28 ayat 1. Kayak gitu. Nah, selama ini kenapa sih kok keserangan cyber itu masih banyak, terus banyak juga yang jadi korbannya karena penyidik itu mengalami kendala. Pertama itu kendala di undang-undangnya sendiri, di mana UU ITE yang pasal 28 ayat 1 UU ITE itu tuh fokusnya ke berita bohong dan menyesatkan. Jadi bisa dimanipulasi lagi kalau misal penjahatnya ketangkep. Terus ada kendala di pengetahuan dari penyidik tentang informatika. Jadi mereka tuh kurang tahu gimana cara kerja penjahat, terus alat-alat yang biasanya dipakai penjahat itu cara kerjanya kayak gimana. Itu juga mereka banyak yang kurang tahu. Padahal kan seorang polisi yang baik itu kan setidaknya dia tahu cara kerja si penjahat kayak gitu. Terus kendala di fasilitasnya, kayak mereka tuh kekurangan tool-tool untuk menyelidiki. Ya, mereka nggak punya tool-tool yang canggih untuk menyelidiki keberadaan si penjahat. Gitu. Ada kendala lagi di kendala kitanya sendiri, yaitu kurangnya literasi tentang kejahatan cyber. Gitu. Apalagi ya? Jadi misal si penjahat pakai data palsu, terus setelah dia melakukan kejahatan, dia langsung menghancurkan data diri yang dia pakai, itu kan nggak akan ketahuan sama penyidik kayak gitu. Nah, terakhir, sekian pemaparan dari aku. Semoga kalian menggunakan ilmu ini untuk kebaikan dengan bijaksana. Makasih. Selanjutnya aku kembalikan lagi ke Mas Dandi. Ya, makasih banyak Desi presentasinya. Bisa ditutup dulu itunya PPT-nya. Udah. Stop. Masih lihat ini enggak? share screen. Masih share screen kayaknya itu. Udah enggak kan? Masih? Apa udah enggak? Masih share screen Masih. kamu. Coba ditutup aja ininya, PPT-nya. Oke. Nah, oke. Mantap. Oke ya, terima kasih presentasinya. Sekali lagi, Desi. Aku mau nanya dulu deh. Kan tadi kamu bilang sistem bagian terlemah dari keamanan di internet itu manusianya ya.
Tapi kalau aku lihat tadi, kayaknya kamu lebih banyak membahas dari segi pengguna internet, konsumen. Pertanyaanku, bagaimana dengan penyedia jasanya, misalnya kayak perusahaan e-commerce-nya misalnya, kan ada beberapa kejadian ya sebelumnya yang misalnya Tokopedia atau apa itu yang misalnya kena bobol gitu kan. Lalu website berita juga kena hack. Nah, aku pengen tahu komentarmu aja, gimana dari segi perusahaan penyedia jasa internet ini, itu gimana kualitas keamanannya dari sudut pandang kamu yang banyak mempelajari tentang keamanan jaringan internet ini? Kalau di konteks Indonesia gimana? Oke, aku izin minum bentar. Oke. Komentarku tentang pertanyaan Mas Dendi tadi, gimana dari penyedia e-commerce-nya? Pasti mereka udah sewa, kayak udah bekerja sama dengan Jadi kalau penyedia. sempat isi, kadang bahasannya berat. Ntar aku bisa mute ya? Ya, masuk. Bisa. Oh nggak bisa deh aku. Sorry. Udah. Oke, lanjut. Nah, dari penyedia jasa e-commerce-nya itu mereka pasti udah bekerja sama dengan ini, apa namanya, penyedia jasa layanan kayak server atau cloud computing, misalnya Amazon atau Google kayak gitu. Cuma kalau kita lihat dari filmnya Who Am I, itu kan no system is safe. Tidak ada sistem yang aman sebenarnya. Jadi sekuat apapun si penyedia layanan ini memanage hardware, memanage semua komponen sistem informasi tadi, tetap bisa dilakukan sebuah pencurian data. Dan kalau menurutku mungkin harus ada edukasi juga di bagian usernya, di bagian manusia yang kerja di e-commerce itu. Karena selama ini yang aku tahu itu belum ada kayak simulasi untuk karyawan penyedia jasa layanan e-commerce atau bahkan penyedia jasa layanan server untuk karyawannya, itu belum ada sebuah simulasi tentang gimana si penjahat siber ini akan mencuri atau berusaha mengambil akses ke perusahaan mereka kayak gitu lewat si karyawan-karyawannya itu. Jadi perlu adanya simulasi itu tadi. Bahkan dulu waktu aku magang di sebuah PKL di sebuah ISP itu manajer Integrated Service Provider yang menyediakan jasa layanan informasi di bagian infrastruktur jaringannya. Nah, itu manajer umumnya pun bisa dapat email dari sebuah game gitu kan. Jadi dia tiba-tiba dapat email gitu, disuruh bayar kayak gitu. Terus dia nanyakan ke manajer satunya, ini gimana, kamu kan hacker gitu. Udah nggak usah diklik aja, jangan diklik apa-apa kayak gitu. Untungnya dia nanya, kalau dia lengah kan dia udah ngeklik link yang dikirim ke email itu, terus beliau kehilangan mungkin beberapa saldo di tabungannya kayak gitu. Jadi perlu ada simulasi gimana seandainya nanti ada penjahat yang mau mengakses lewat karyawan, mengambil akses masuk ke perusahaan lewat karyawan. Oke, kalau yang tentang UU ITE tadi itu kan menarik ya. Jadi selama ini kan fokusnya memburu hoax atau ujaran kebencian di internet ya. Ternyata juga bisa sebenarnya, dan kalau sepengetahuanku juga memang niat awalnya itu Undang-Undang ITE untuk mengamankan transaksi digital ya. Nah, pertanyaanku
bisa dijelasin lagi nggak? Maksudnya apakah memang UU ITE itu bisa kayak menyasar kayak modus-modus penipuan seperti apa tadi, phishing tadi ya? Maksudnya kalau ada di internet kan bertebaran tuh website-website yang berusaha menyamai atau bukan menyamai berusaha menjadi sebuah lembaga atau layanan misalnya bank, e-commerce. Dan aku juga sempat waktu itu aku kayak nyari di Instagram, nyari bank apa waktu itu ya? BCA atau apa ya? Ya aku yang nyari akunnya gitu kan, nyari akunnya dan aku buka, ternyata di postingannya tuh juga dia ternyata mirip banget gitu loh sama post-post yang di akun aslinya gitu kan. Aku awalnya nggak curiga dan aku langsung nge-DM gitu kan. Tapi ketika dia ngasih link buat solusi permasalahanku kan, setelah aku lihat linknya ternyata abal-abal, dan setelah aku lihat lagi followingnya banyak banget gitu loh. Nah, pertanyaanku apa sebenarnya sepengetahuanmu ya, sebenarnya UU ITE itu bisa menyasar hal kayak gitu nggak gitu? Sebentar. Soal UU ITE apakah bisa menyasar hal-hal kayak gitu? Sebenarnya bisa aja sih, cuma belum bisa, tapi belum bisa banget. Nah, contohnya misal kita mau berdasarkan pasal apa tadi yang tentang hoax, kita bisa buktiin lewat screenshot, misal screenshot chat, atau screenshot SMS atau screenshot email. Itu pun kalau si korban sempat nge-screenshot, kalau enggak ya gimana ngebuktiinnya kan? Nah, buktiin bahwa itu adalah informasi hoax. Terus soal menyasar ke penipu online, setauku itu tuh ada prosesnya sendiri dari penyidik. Aku lupa sih prosesnya gimana. Cuma yang aku tahu masih jarang ada penipu online yang ketangkep. Karena kayak yang aku bilang tadi, setelah dia melakukan penipuan, data palsu yang dipakai itu langsung dihancurkan. Misal kayak nomor telepon yang dipakai buat ngirim SMS ke target kayak gitu, itu langsung dihancurin SIM card-nya kayak gitu. Jadi masih belum bisa, tapi masih belum bisa banget untuk melindungi orang-orang yang menjadi korban penipuan online. Terus ada lagi kan tadi ini ada denda itu kan, denda dari undang-undang itu ada dendanya 1 miliar untuk pelaku. Nah, misal itu kan kalau ketangkep. Nah, kalau nggak ketangkep mana, apakah bisa si korban ini bisa dapat ganti rugi atau enggak kayak gitu. Itu aku juga belum tahu sih. Kalau misal nggak ketangkep apakah bisa dapat ganti rugi. Ya, dan untuk mengajukan gugatan itu juga nggak murah ya, makanya Iya. gugatan kayak ujaran kebencian, hoax dan lain-lain tuh banyak dipakai oleh orang-orang yang punya modal gede gitu. Karena Iya. ya itu mahal untuk mengajukan gugatan. Oke, yang lain ada yang mau berkomentar, nanya, silakan bisa lewat chat. Ya, Ali silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Ini ya kan, kalau yang masalah phishing, penipuan gitu-gitu, itu sebenarnya dari dulu udah banyak ya. Dari zaman aku SMP itu kan sering buka Kaskus itu, sering dibahas tuh tentang cyber security yang, cuman mungkin dulu di circleku tuh bukan penipuan yang berupa uang, tapi misalnya nyolong akun point blank gitu loh, akun Dota. Jadi kayak websitenya tuh seakan-akan kayak login page, katanya suruh login nanti dapat voucher gitu kan. Terus di detik yang sama setelah login hilang akunnya gitu. Nah terus aku juga udah melihat beberapa teman saudara gitu-gitu yang ketipu juga tentang kayak gini-ginian kan.
Nah, setelah aku lihat-lihat, ternyata eh, apa ya, dia tidak berpengaruh dengan pendidikan juga gitu, tingkat pendidikan maksudku. Ya orang doktor, profesor ada yang ketipu, ya orang yang memang kaya juga ada yang ketipu. Nah, menurutmu pendidikan seperti apa sih yang harus diinin ke masyarakat gitu? Karena kebanyakan social engineering-nya saking kerennya, mereka tuh dalam waktu yang singkat tuh lupa gitu. Misalnya ini orang sebetulnya udah tahu, tapi di satu saat tuh dia hilaf gitu. Oh, dapat nih gitu kan. Langsung diklik, tahu ya udah langsung diambil aja data-datanya kan. Nah, menurutmu pendidikan seperti apa yang harus disosialisasikan gitu kepada seluruh lapisan masyarakat? Menurutku pendidikan simulasi bagaimana cara kerja si social engineering tadi yang kayak 3 fase yang aku jelasin tadi. Jadi mereka tuh sebelum dikontak, mereka tuh pintar dulu. Misal dikontak, tadi kan contohnya dikontak lewat email, tapi alamat emailnya beda. Nah, masyarakat tuh perlu hati-hati lagi gitu loh. Jadi disosialisasikan ke masyarakat biar ngecek dulu alamat emailnya ini tuh udah benar ya alamat email yang asli atau bukan kayak gitu. Karena kan biasanya orang nggak notice alamat email, tapi notisnya cuma ke isi emailnya sama gambar emailnya. Udah sama kayak ya udah gitu toh. Nah, makanya sosialisasinya bentuk itu tadi kehati-hatian. Kalau selama ini kan yang dikampanyekan di TV, terus di iklan-iklan itu kan yang jaga itu kan jangan kasih kode OTP, amankan data diri, terus apa yang di A itu. Itu juga bisa sih, tapi sampai sekarang pun banyak juga kan yang masih ketipu karena ya itu tadi kuncinya di ketelitian target gitu. Jadi perlu ada kayak simulasi. Nah, benar tuh kan sebetulnya gampangnya masih banyak yang nipu, berarti masih banyak yang ketipu kan? Masih banyak yang ketipu tentang ini gitu. Nah, apakah tadi itu kan kalau misalnya simulasi tuh mungkin kalau diimplementasiin ke semuanya itu agak susah gitu. Tapi sekarang kan kayak provider-provider HP gitu kan suka nge-broadcast SMS kan, jangan tertipu atas nama misalnya Telkomsel gitu kan, atau misalnya lagi OTP Gojek jangan berikan ke siapapun. Nah, itu apakah cukup atau ada hal lain gitu? Kalau misalnya mungkin yang di sini kita mah udah ngerti gitu kan, dari lihat SMS-nya aja udah nipu nih gitu kan. Tapi kan bisa aja kalau istilahnya keseleo gitu lah, lagi browsing atau lihat website yang sama dikirain benar gitu kan. Apalagi kalau desainernya bagus itu kan jadi mirip banget gitu. Menurutmu gimana tuh? Menurutku SMS yang isinya jangan ketipu dari Telkomsel atau apa, oke itu cukup, tapi kan itu cuma buat Telkomselnya. Kita belum ada ini loh peringatan yang ternyata phishing itu bentuknya kayak gini, ternyata website yang kelihatan sama itu belum tentu website yang asli kayak gitu. Mungkin harus ada broadcast gitu kali ya, broadcast tentang gimana bedain website asli sama enggak. Mungkin bentuk broadcast-nya tuh kayak ini kali ya, kayak yang dari pemerintah yang Satgas COVID gitu loh. Bisa. Soalnya daripada begitu kan tiap hari nyuruh cuci tangan, males banget kan, mendingan mengurus sesuai dengan bidangnya aja gitu. Kominfo ngurusin tentang cyber security kayak gini. Iya, betul. Oke, cukup ya. Yang lain ada yang mau berkomentar, nanya? Pak Rizky? Nanya, Des. Ya. Iya, boleh. Gini,
sebenarnya sejauh apa tanggung jawabnya platform digital gitu ya, sosial media atau apa namanya kayak Shopee gitu-gitu terhadap keamanan konsumennya kayak gitu. Soalnya gini, apa namanya? Kalau aku lihat kan selama ini masalah keamanan dan khususnya hubungannya sama social engineering ini adalah melimpahkan tanggung jawabnya itu kepada pengguna. Jadi kalau data kita dicuri atau informasi kita disalahgunakan itu karena kesalahan penggunaan dari si pengguna itu sendiri. Nah, padahal kan istilahnya orang mau membuka akun atau membuat sosial media itu gampang banget gitu. Tapi ya apa ya, budaya kita juga mungkin nggak budaya membaca soal term and condition, privacy condition yang gitu-gitu gitu kan. Nah, jadi akhirnya apa namanya kejadian-kejadian semacam itu dilimpahkan tanggung jawabnya kepada pengguna gitu. Sebetulnya ada nggak sih atau ada nggak contoh? Ini mungkin kebanyakan di negara kita ya, yang gampang kayak orang tua aku aja bisa ngirim OTP ke orang lain gitu. WhatsApp-nya disalahgunakan misalkan kan, digunain untuk minta-minta duit. Nah, karena kan kita nggak males membaca mungkin ya. Dan itu emang pribadinya si pengguna lah. Nah, sebenarnya terlepas dari situ bisa nggak sih si platform itu dia udah tahu gitu kalau oh ini si penggunanya gitu. Jadi secara otomatis yang lain tuh nggak bisa akses gitu tanpa harus ada otoritas dari penggunanya itu sendiri gitu. Oh, bisa. Jadi misal misal kayak kita login email di device lain gitu. Misal aku udah auto login email di laptopku, terus aku mau login di email di laptopnya Mas Rizky. Nah, pasti di laptopku tuh ada pemberitahuan akun Anda masuk, akun Anda login di device lain kayak gitu. Ada peringatan kayak gitu. Sejauh itu sih yang bisa dipakai Shopee. Iya. Tapi apa ya? Menurutku ini sih. Maksudku harus walaupun yang orang tuh bebas gitu misalkan bikin akun, bikin apa segala macam, tapi segampang-gampangnya orang seenggaknya harus diimbangi sama pengetahuan juga gitu. Jadi menurutku harus ada apa ya? Harus ada prasyarat supaya orang tuh bisa menggunakan satu platform. Prasyaratnya apa ya? Prasyaratnya adalah tentang pengetahuan dia soal keamanan itu sendiri gitu. Karena kalau dari pembahasannya yang Agri sebelumnya yang masalah keamanan data dan itu kan kayak negara itu belum bisa jauh sampai mengamankan secara sistem gitu, secara jaringan. Jadi maksudku karena si orang yang punya platform itu tujuannya berdagang ya, seenggaknya kita harus mau membuka akun atau mau membuka sosial media tuh harus ada pengetahuannya dulu kayak gitu. Nah terus aku nanya lagi pertanyaan kedua nih. Kejahatan cyber itu sebetulnya kebanyakan kalau di Indonesia, aku nggak tahu kalau di Indonesia. Soalnya polanya sama gitu kan, yang kayak SMS bunga pinjaman murah dan bla bla bla. Itu sebenarnya mereka terorganisir atau enggak gitu. Soalnya kalau di UK, di USA, di Australia yang jago-jago itu kan mereka terorganisir gitu. Jadi ngakunya di San Francisco misalnya. Tapi ternyata di Calcutta di India. Biasanya hacker-hacker kayak gitu banyak, dan mereka punya kayak headquarter-nya gitu, punya organisasi dan segala macamnya. Nah, kalau di Indonesia sebetulnya kejahatan-kejahatan seperti itu mereka tuh individu atau
terorganisir? Tergantung tujuannya sih Mas. Kalau misal tujuannya kayak SMS, pinjaman dana gitu, mereka bisa sendiri. Cuma kalau tujuannya yang lebih besar kayak mengambil uang dari bank apa gitu, pasti mereka ada organisasinya dan terorganisir. Kayak gitu. Berarti emang banyak ya jenisnya ya? Iya. Ya, gitu mungkin. Ya, aku nyambung sama yang Farisi bilang tadi ya, soal bisa nggak, maksudnya ketika kita menggunakan internet, mau itu media sosial atau bertransaksi, itu kayak kalau bukan aku tuh nggak bisa gitu loh. Nah, ini kan berhubungan dengan sebenarnya status user di internet itu kan sekarang bukan cuma manusia gitu, tapi ketika username sama password itu sudah menjadi user tanpa manusia itu sendiri gitu. Jadi kayak sekarang dilepaskan kan. Jadi kayak aku nih buku ini kan. Tapi ketika orang tahu email dan passwordku, dia bisa menjadi aku gitu loh. Itu kan realita user di internet sekarang kayak gitu. Manusia dengan username itu jadi sesuatu yang terpisah tapi setara gitu. Ya kan? Nah, maksudnya mungkin nggak dikembangin ke arah sana, tapi memang kan maksudku dikembangin ke arah sana dengan misalnya ketika kita ingin beraktivitas di internet, bikin medsos, bertransaksi, itu nggak lagi pakai username dan password, jadi kita nggak melimpahkan diri kita ke username gitu, dan password, tapi ya benar-benar kalau kita yang memakai harus ada kita gitu. Misalnya dengan fingerprint, terus misalnya lensa mata, ya kan, dengan fingerprint mata atau dengan yang lain. Tapi memang ini kan akan berbenturan dengan kebanyakan orang sekarang yang menganut tentang privasi diri, gitu kan. Jadi banyak orang yang sekarang kan kayak membentengi dirinya bahwa dirinya itu tidak boleh diinvasi oleh hal-hal yang berbau digital, gitu kan. Karena itu kayak melanggar privasi dia. Tapi kan terlepas dari masalah privasi gitu, menurutku itu kayak berpotensi lebih aman gitu, karena ketika aku mau beraktivitas di internet maka aku harus hadir di situ gitu. Bukan ketika ada username dan password saja itu sudah bisa beraktivitas di internet kayak sekarang. Ini gimana komentarmu dengan hal-hal kayak gini? Oh, untuk misal platform e-commerce itu lebih maju lagi, jadi passwordnya pakai password muka kita gitu, seandainya pakai Iya, fingerprint semuanya lah, mau Nah, fingerprint, mau print mata, wajah, serah, tapi ini kayak biometrik gitu loh. gini, misal kalau penjahatnya selangkah lebih maju, jadi ketika kita udah mau login, terus kita udah keambil nih passwordnya pakai muka kita gitu. Tapi ternyata dibelokin jaringannya. Jadi muka kita ini juga masuk ke datanya si penjahat gitu. Terus nanti ada suatu cara biar si muka ini nanti login ke akun itu. Mudah nggak? Ya, jadi sama aja ya, maksudnya sama aja. karena masuknya yang beda, bukan kayak situs resmi tapi yang bikinan ya. Gitu. Jadi dia juga bikin suatu hal yang mana data muka kita yang udah diambil tadi itu bisa buat login ke akunnya. Kayak gitu. Jadi kuncinya sih yang ke pemegang keamanan itu harus selangkah lebih maju dari penjahat cyber gitu. Ya, Jangan penjahatnya yang malas selangkah lebih maju. Aku ngelihatnya gini sih, kemudahan terjadi kejahatan cyber itu seiring dengan kemudahan orang membuat akun gitu ibaratnya. Jadi itu tadi yang aku maksud,
tidak seimbang antara pengetahuan orang soal cyber, internet gitu dengan kemudahan. Jadi dia sangat sulit sebetulnya memahami secara sistem tentang cara kerja internet, tapi sangat mudah bagi dia mengakses gitu, menggunakan, mengkonsumsi itu. Nah, itu menurutku ya, itu linear berbanding lurus sama kemudahan orang juga untuk apa namanya? Mencuri informasi tentang itu gitu. Makanya jadi kayak orang nggak paham OTP ini apa, misalkan gitu kan, kode ini, kode itu apa. Jadi kayak ada bla 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 mengaku legal dan segala macam, minta kirimin kode dikirim kayak gitu. Jadi kayak pengetahuan soal itu tuh minim, tapi kehendak untuk mengaksesnya itu ada dan gampang gitu. Jadi kayak menggunakan internet itu jadi kayak kebutuhan primer, tapi tidak ketersediaan pengetahuan soal internet tidak menjadi primer, itu masalah, ya kan? Jadi kayak pengetahuan kita tuh cuma pengetahuan yang sifatnya soal kehidupan aja gitu, tapi tentang yang masuk ke dalam sistem internet dan bla 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 itu tidak seimbang ketersediaan pengetahuannya itu, kegampangan mengakses itu dengan kegampangan membuatnya gitu. Atau jadi menurutku itu problemnya adalah problem edukasi juga. Atau si sistemnya sendiri yang terlalu membuat susah. Karena apa mungkin orang yang mengembangkan platform itu sudah meyakini kalau term and condition, privacy, authorities itu bakal dicerna segampang itu oleh pengguna. Ya kan? Kayak gitu. Kan mereka juga enggak, artinya akhirnya nanti tanggung jawab tentang keamanan itu dilimpahkan kepada si pengguna itu secara kepada individu masing-masingnya itu. Jadi menurutku karena mungkin kita belum sampai jauh ke sana, dan kalau dari pembahasan Agri sebelumnya juga Desi juga bilang kalau kayak negara sebagai apa gitu nggak bisa sejauh itu mengamankan sistemnya gitu kan. Jadi memudahkan untuk memberikan edukasi itu juga penting gitu, atau secara sistem memang sudah dibuat. Kalau aku kayak Dandi tadi sih bilang, maksudnya hal-hal yang supaya orang nggak terlalu banyak mikir, karena juga pengguna internet banyak yang bodoh gitu kan, nggak paham tentang konsekuensi. Menurutku ya solusinya ya hal-hal yang kayak biometrik gitu loh. Jadi emang yang bisa mengakses internet itu emang bukan karena ada akses dari username dan password, tapi karena keberadaan dirinya sendiri gitu. Makasih Mas Rizky. Dan ini juga sih paling yang bisa di-manage itu tentang waktu loginnya atau batas aksesnya. Misal sehari hanya boleh akses berapa kali gitu, hanya boleh login berapa kali. Itu juga bisa dipakai untuk antisipasi. Oke, Mas Dandi. Oke, yang lain ada yang mau nanya, tanggapan? OPL? Aku ada, Dan. Ya, Iya, Dan. silakan. Video bisa dibuka. Oke. Aduh, Udah kayak bentar ya. kuliah aja. Halo. Tolong dinyalakan. Jadi tadi tuh ini kan aku ngelihatnya tuh tadi kita tuh banyak ngebahas tentang edukasi ya, edukasi sebagai salah satu sebagai salah satu solusi yang penting bagi masyarakat untuk bisa menghindari kejahatan-kejahatan itu. Nah, tapi tadi tuh ada yang menarik menurutku yang tadi di-share sama Desi tentang data jumlah kejahatan per negara di Southeast Asia itu ya. Nah, aku nggak pengen ngomongin tentang Indonesia yang nomor 1, paling banyak kita kan ya, tapi yang aku lihat itu yang di nomor 2-nya. Di nomor 2-nya itu Singapura. Pertama, kenapa ini aneh? Karena Singapura jumlah penduduknya kan sedikit ya, tapi jumlah kejahatannya itu hampir sama dengan Indonesia tadi kalau nggak salah ya, Des ya. Nah, iya, benar. Iya, berarti kan jumlah kejahatan per populasinya tinggi tuh. Iya kan ya? Kalau perbandingannya kan populasi di Singapura paling cuma 10 jutaan, kita sampai 300 kan. Itu berarti kan rate-nya mereka tinggi banget itu kan, persentase kejahatannya itu di sana. Nah, yang kedua,
ini aku juga belum pasti sih, tapi kalau aku sih kegambaran kayak kepikirannya tuh masyarakat di sana itu kan lebih lebih tech savvy lah, lebih ngerti tentang berinternet, lebih ngerti tentang teknologi seperti itu. Jadi pengetahuan mereka tentang atau edukasi mereka tentang itu teknologi itu jauh lebih tinggi gitu, lebih baik lah. Tapi di saat yang sama kenapa rate-nya setinggi itu gitu? Padahal itu kayak agak kontradiktif kan dengan edukasi itu berbanding lurus dengan penurunan kejahatan, harusnya gitu kan ya, yang dari tadi kita bahas gitu. Nah itu menurutku salah satu ini yang menarik juga tuh gitu. Kok bisa kayak gitu? Padahal seperti itu kira-kira kalau gambaranku dan keanehannya kenapa kayak gitu. Nah itu pertanyaan pertama dulu deh, yang itu dulu. Selain edukasi, ada faktor lain, misal ini tingkat saling curiga antar sesama. Kalau di Indonesia kan ini ya yang terkenal masyarakatnya ramah. Misal kita kayak lagi di mana gitu, misal di bus, di bis gitu, lagi duduk terus ngobrol-ngobrol sama orang di sebelah. Dari mana asalnya? Oh, anaknya ini ya gitu. Nah, ketahuan kan nama ibunya. Jadi dari ini loh tingkat kecurigaan antar sesamanya juga mempengaruhi. Mungkin di Singapura meskipun mereka pendidikannya ilmu pengetahuan tentang teknologinya tinggi, aku juga belum pasti apakah di Singapura itu tingkat kecurigaan antar sesamanya itu masih tinggi atau rendah, masih rendah atau udah tinggi gitu. Gimana, menjawab nggak? Itu ternyata maksudnya tentang kecurigaan itu juga membuat ini juga aku masih belum gitu ngerti sih, Des. Maksudnya tingkat kecurigaan ini nanti efeknya dalam menurunkan tingkat kriminalitas itu kira-kira seperti apa? Soalnya aku masih belum kegambar sih dengan baik gitu. Kecurigaan kayak kritis critical thinking gitu loh. Misal kita kenalan dengan orang di bus terus tiba-tiba ditanyain nama ibunya, nama alamat rumahnya kayak gitu kan, kebanyakan orang langsung jawab aja gitu loh. Jadi jadi penjahat itu nggak perlu ngakses secara teknis, tapi dia udah dapat info nama ibunya siapa kayak gitu. Itu juga bisa dijadiin modal sih, informasi itu bisa dijadiin modal buat melakukan kejahatan. Mungkin informasi nama ibu ini nanti dikasih tahu ke temannya penjahat lain, terus nanti buat ngakses akun rekening bank kayak gitu. Aku nambahin dikit lah. Iya, boleh. Gini, Pel, menurutku nggak sesimpel variabelnya adalah kemampuan berpikirnya juga jumlah penduduk dan macam-macam itu. Tapi menurutku mungkin banyak variabelnya, termasuk bagaimana konteksnya di Indonesia tuh sejauh mana sih dalam kehidupan sehari penggunaan teknologinya gitu. Karena misalkan masih banyak orang di desa yang memang nggak memakai teknologi gitu. Jadi orang di desa itu tidak rentan terhadap tidak beresiko terhadap kejahatan internet karena mereka tidak pakai internet, ya kan. Sementara kan Singapura itu negara kota gitu ya, negara kota, dan setiap segi kehidupannya itu udah berlekatan sama teknologi. Jadi hal-hal aspek-aspek yang sudah menggunakan teknologi itu udah tinggi banget. Nah, mungkin pengetahuannya juga walaupun mungkin lebih tinggi dari kita, tapi belum tentu dia sampai sejauh itu juga gitu. Jadi karena tingkat penggunaan teknologinya tuh udah tinggi juga, intinya tuh pengetahuannya belum sampai ke penggunaannya sendiri kayak gitu. Mungkin karena mungkin karena mereka tuh melek teknologi ya, karena banyak dari segi kehidupan mereka yang menggunakan teknologi.
Tapi kan kita nggak tahu sebenarnya pengetahuan mereka tentang teknologi itu kayak gimana gitu. Ya sama lah kayak kita gitu. Hampir semua orang udah pakai WA misalkan. Jadi kita anggap negara ini adalah negara yang melek soal WhatsApp gitu. Tapi nyatanya juga banyak orang yang nggak paham tentang kode OTP macam-macam itu gitu. Ya kan? Jadi dan itu tadi sih banyak variabel menurutku. Oke, makasih Mas Rizky. Aku mau nambahin lagi. Jadi selain yang dibilang Mas Rizky tadi, bisa juga justru karena pengetahuannya tambah, jadi mereka makin canggih buat nyuri data kayak gitu. Kan karena mereka akan selalu berinovasi gimana caranya bisa nyuri data setinggi apapun, ketat apapun keamanan sistem informasi di negara itu kayak gitu. Jadi gimana Mas OPL, udah menjawab belum? Udah banget sih. Ya aku juga kepikiran itu tadi. Maksudnya kayak oh iya kita kan juga masih banyak yang belum melakukan aktivitas. Maksudnya aktivitas berinternetnya udah banyak, tapi maksudnya yang aktivitas yang benar-benar kalau di sana mungkin udah kayak keseluruhan itu udah pakai internet gitu ya. Itu mungkin juga bisa menjadi variabel kayak kata Fariski tadi. Terus kayak kata kamu juga benar sih, Des, yang itu ya makin pintar orang-orangnya juga makin pintar juga kriminalnya gitu ya. Jadi ya itu juga benar. Nah, tapi itu aku jadi kepikiran untuk pertanyaan keduaku. Jadi kalau misalnya kita pintar juga, tapi kalau misalnya orang yang kriminalnya juga makin pintar, jadi kayak apa ya? Kayak rasanya, loh, aku makin pintar tapi kok masih bisa dibodoh-bodohin juga gitu loh. Kayak jadi percuma gitu. Jadi tapi ya wajar sih. Maksudnya ini, aku pengen ke yang kedua, itu tuh gini. Tadi kan aku sih ngerasanya masih kayak ragu gitu untuk melakukan aktivitas digital terutama yang masalah finansial ya, karena itu penting banget kan. Apalagi tadi yang masalah penipuan-penipuan tadi itu banyak yang diserahkan kepada user nih. Aku misalnya gitu yang harus, ini lebih personal ya Mas. Jadi kayak aku yang harus bersiap diri, aku yang harus tahu ini itu gitu kan. Dan itu aku overwhelmed sih sebenarnya kayak, wah aku harus ingat nih kalau misalnya ngambil ATM harus ngelihat apakah ada alat-alat ini atau enggak gitu kan. Nah, terus yang jadi pertanyaanku misalnya gini, aku udah tahu itu. Apakah pengetahuan kita, terutama yang untuk masyarakat ya secara umum kayak yang kamu bilang tadi itu, yang tentang phishing, scamming dan lain-lain itu sudah mencakup banyak hal tentang kriminalitas itu sendiri atau belum deh? Maksudnya sejauh apa sih itu pola-pola seperti itu yang digunakan? Apa nanti ada yang lain-lain juga yang sebenarnya masih banyak digunakan gitu? Maksudku intinya pola-pola seperti itu, pola-pola kriminal seperti itu, apakah sudah menggambarkan seluruh proses kriminal digital di dunia gitu. Jadi belum. Nah, itu dia. Jadi aku masih makin ragu gitu kan. Nah, terus yang kedua itu digabungkan dengan seperti kata Dandi juga, bagaimana platform itu bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan kriminal yang terjadi pada user. Nah, itu kan juga kata Dandi tadi dari yang aku tangkap tadi kayak masih belum mendukung nih. Jadi kayak kita juga yang harus proaktif untuk bisa kayak ngeklaim dan lain-lain kayak gitu. Terus digabung lagi sama misalnya kayak yang dikatakan Agri di yang sebelumnya, bagaimana peran pemerintah juga di kasus-kasus seperti ini gitu. Nah, setelah semua kasus-kasus tadi digabung, jadi yang pertama tadi soal user, terus yang kedua soal platformnya, dan yang ketiga soal pemerintah, menurut kamu bijak gak, Des, untuk aku melakukan aktivitas-aktivitas digital terutama yang finansial, karena itu sepertinya ini sangat-sangat beresiko terhadap mau data personalku sendiri ataupun secara finansialku sendiri yang bisa menjadi objek kejahatan kriminal gitu. Apakah menurut kamu bijaksana untuk aku di dalam kondisi yang sekarang, di dalam environment yang sekarang untuk bertransaksi digital intinya kayak gitu? Oke. Pertama, apakah pola yang aku sebutkan tadi itu udah menggambarkan semua pola di dunia itu belum ya? Jadi aku hanya menyebutkan beberapa, sebenarnya masih banyak lagi teknik-tekniknya tergantung tujuannya. Jadi kan penjahat nentuin dulu tujuannya apa, kemudian
dia baru bikin skenario sama tekniknya kayak gimana. Terus kalau dari pemerintah undang-undang digabungin, peran dulu nih tadi ya. Nah, untuk peran tuh jadi kan kalau dari kita emang harus proaktif buat nyari tahu ini itu tadi kayak skimming atau apa. Nah, kalau dari e-commerce-nya itu dia bisa menjaga data itu dari sisi komponen hardware, software, sama database. Kalau yang pemerintah, dia bisa bikin ini SNI, Standar Nasional Indonesia untuk infrastruktur jaringan internet di Indonesia kayak gitu. Cuma setahuku sekarang masih dipersiapkan karena waktu itu aku nonton seminarnya BSSN, mereka tuh masih mempertanyakan misal kita mau bikin SNI tentang sistem infrastruktur jaringan internet itu secara SNI, apakah ada SDM-nya, apakah ada budgetnya, itu masih dipertanyakan, jadi masih belum jadilah. Terus dengan kondisi sekarang, apakah bijak kalau mau melakukan aktivitas digital di bidang finansial? Menurutku nggak apa-apa sih, asalkan memang memilih platform yang benar-benar udah apa ya, udah berpengalaman, kayak misal platform resmi BRI, atau mungkin emang mau pakai apa sih, financial planner atau apa? Semuanya sih, maksudnya kalau sekarang kan kayak misalnya Tokopedia aja gitu kan, kayak kita ngisi saldo Tokopedia, terus ternyata ada berita Tokopedia kena bobol gitu kan, serem juga kan. Makanya kayaknya semuanya kayak uang fisik kita tuh udah bisa dimasukin ke dalam aktivitas digital gitu kan, terus kayak waduh. Mungkin manajemen dirinya kayak misal ngisi saldonya nggak usah banyak-banyak banget gitu loh, jadi isi saldo aja yang mana misal nanti dicuri tuh kita nggak merasa rugi kayak gitu. Misal gimana, menjawab nggak? Sip, udah oke, siap lah. Berarti Iya kan? harus inilah ya, berhati-hati banget dan Iya. harus ini ya, nggak boleh percaya sepenuhnya juga ya. Oke, sip. Jadi isi saldo e-money aja, di mana nanti kalau hilang tuh kita nggak ngerasa rugi-rugi banget lah. Ya, Agri mau ngomong kan? Halo. Ya. Saya mau tanya sih, tapi ini lebih masalah teknis. Sekarang kan banyak aplikasi di HP yang sudah mulai memanfaatkan fingerprint sebagai pengganti PIN atau password gitu. Kayak mungkin di Telegram atau OVO. Kira-kira kalau untuk teknologi fingerprint itu pencatatan database-nya seperti apa? Terus apakah kalau di fingerprint sendiri dia terenskripsi seperti password di website atau di sosial media kayak gitu kan? Setahu saya ketika kita mendaftar terus menuliskan password kan yang tercatat di database mereka nggak dalam bentuk tulisan kita ya, nggak, umpama saya passwordnya Agri Satrio gitu, nanti di sana keluarnya sebuah kode tertentu gitu yang bentuk enskripsi dari password itu. Kalau untuk fingerprint sendiri atau wajah atau mata gitu tersimpannya seperti apa? Dan mungkinkah data itu nanti maksudnya dalam arti tidak di-bypass secara normal aja kita sudah tersimpan di situ, terus data itu tercuri, apakah bisa dimanfaatkan juga? Terima kasih. Oke. Gimana tersimpannya ini ya, data password pakai fingerprint? Itu tersimpannya tuh pakai pola, terus pola itu nanti diproses kan jadi angka-angka kayak gitu. Untuk terenskripsi atau enggak aku belum tahu sih karena belum baca sampai situ. Tapi setauku setelah kita masukin misal jari kita buat
buka password HP gitu, itu nanti yang kebaca sama sistemnya itu pola-pola berbentuk angka kayak gitu. Jadi bukan gambar ini, bukan gambar jarinya atau gambar wajahnya. Terus yang kedua tadi, apakah kalau data itu tercuri? Mungkin aja bisa. Tapi aku belum pernah baca kasus ini sih, kasus yang pencurian akses gitu, tapi pakai fingerprint. Ya, maksudnya saya tahu sih nggak mungkin bentuknya foto, pasti pola atau semacamnya. Pola Maksudnya angka. kalau tadi berbentuk angka, apakah kalau orang mendapatkan kombinasi angka hasil dari jempol saya ini, apakah bisa dimanfaatkan kayak gitu? Bisa aja. Jadi seumpama yang saya tanyakan di awal tadi, berarti seharusnya lazimnya pola itu tersimpannya dalam bentuk transkripsi ya? Seharusnya. Dalam bentuk transkripsi. Tapi aku belum tahu sih apakah itu bisa terenskripsi atau enggak. Belum baca sampai situ. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, yang lain? Sandi Negara, Mas Bari, Radif. Ya, kalau belum aku mau nyambung sama yang Farsi bilang tadi ya, soal buat kalau orang mau menggunakan internet atau beraktivitas di internet itu seharusnya punya pengetahuan dulu, ya kan, tentang bagaimana internet bekerja dan ya secara umum, maksudnya nggak terlalu mendetail dan keamanan yang basic gitu kan. Nah, mungkin maksudnya ini kan sebenarnya kan negara juga harus hadir ya, nggak bisa dilepas semua menjadi hanya hubungan antara perusahaan penyedia jasa internet dengan pengguna ya, tapi kan negara juga harus hadir karena ini teritori negara juga. Mungkin nggak, maksudnya modelnya diubah. Kalau sekarang kan seakan-akan internet semua orang bebas masuk, dan sekarang internet itu udah kayak dianggap sebagai HAM gitu, seakan-akan sebagai hak gitu. Jadi kalau orang yang tidak mendapatkan akses internet di daerah-daerah, di kepulauan, di daerah terpencil itu kayak, oh ini dilanggar HAM-nya, ini dia langgar hak-haknya gitu kan, kayak nggak dapat listrik gitu loh. Nah, itu kan kesannya sekarang kayak sekarang kalau kita melihatnya dari perspektif urban. Kalau aku tinggal di Jakarta, aku kan melihat orang di pelosok Nusa Tenggara itu tidak dipenuhi haknya karena tidak mendapatkan internet gitu. Nah, tapi kan sebenarnya itu cuma satu narasi yang lain itu adalah kita perlu bertanya kan sebenarnya dengan perluasan penggunaan internet ini sebenarnya siapa yang lebih banyak diuntungkan gitu. Apakah dengan ketika orang-orang di Maluku itu mendapatkan akses internet semuanya, lebih banyak orang yang menggunakan internet, apakah mereka lebih banyak mendapatkan untungan gitu loh. Kan sejauh ini kan faktanya enggak gitu. Internet kebanyakan dibuat nonton porno, dibuat ngegame, dibuat nonton kucing-kucing lucu gitu. Maksudnya kayak cuman buat pemenuhan hasrat yang untuk melarikan diri dari kenyataan dunia yang pahit gitu loh. Kan buat pleasure doang gitu loh. Ini juga misalnya juga kita harus melihat perluasan akses internet di Afrika sampai Facebook dan Google ngerelain membuat kayak semacam wifi yang menggunakan balon udara gitu kan, karena infrastrukturnya sangat mahal untuk dibangun di daratan, akhirnya menggunakan balon udara karena biar orang-orang terpencil di Afrika itu bisa mengakses internet. Ya, itu di satu sisi memang bisa kita lihat sebagai pemenuhan hak gitu ya, hak berinternet. Tapi ini kan juga bisa kita lihatnya sebagai hasrat dari Google dan Facebook untuk gimana buat dapat banyak customer gitu loh. Nah, pertanyaanku sekarang bisa nggak dengan intervensi negara gitu, kalau kita bayangkan misalnya buat orang yang mau mengakses internet itu nggak lagi bebas semua orang bisa menggunakan internet gitu loh. Tapi juga harus di screening dulu gitu. Kamu udah siap belum masuk ke dunia internet gitu loh? Kamu udah pengetahuanmu udah kayak gimana? Jadi dites misalnya kalau aku bayanginnya mungkin nggak kayak misalnya harus masuk ke sebuah website gitu kan, di situ ada
semacam pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, terus kayak tes SIM lah, tes SIM mobil motor itu kan ada simulasi gitu kan, gimana nanti kamu kalau dapat ancaman kejahatan cyber di situ kan disimulasikan semua, kalau lulus dari pelatihan atau tes itu baru bisa menggunakan internet. Nah ini bisa nggak bayangan ke depan kayak gitu loh, negara kehadiran negara tuh kayak gitu, kayak mengintervensi, kamu udah siap belum masuk ke internet gitu loh kan, kayak gitu. Sejauh ini bukannya ini ya, misal kayak akses ke konten-konten pornografi itu di blok kayak gitu kan. Sejauh ini hadirnya negara buat melindungi rakyatnya yang pakai internet baru pakai itu sih, ngeblok konten tertentu gitu. Jadi misal orang yang belum siap buat lihat konten pornografi misalnya, itu kan buat masuk ke situ pasti ditanya dulu kan apakah umurnya udah 18 tahun ke atas atau belum, kayak gitu. Terus pakai sistem blok itu kalau untuk pertanyaan yang mungkin nggak dites. Mungkin aja kalau negara mau, tapi nanti budgetnya gimana? Orang sekarang aja budget buat bikin SNI aja belum pasti ada atau enggak. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan mungkin sama negara gitu. Menjawab nggak, Mas? Ya, kalau masalah budget, menurutku mungkin lah, maksudnya kalau cuman kayak buat website resmi yang harus ada orang harus lolos tes di situ, terus dapat sertifikat dan lain-lain gitu. Maksudnya sistemnya bisa dipikirin lah. Yang aku tanya ini bukan masalah belum masalah teknisnya, tapi kayak secara ekosistem internet gitu loh. Itu kalau kita melakukan perubahan paradigma dari yang sekarang yang semua orang bebas karena dianggap sebagai hak gitu kan, hak untuk berinternet, menjadi kayak ini tuh sebuah layanan dari negara gitu. Karena juga kalau kita melihat sejarah internet itu sebenarnya kan internet dulu itu juga sempat dibayangkan sebagai kayak pelayanan air gitu, air PDAM misalnya. Itu kan kayak ada sebuah lembaga atau perusahaan negara misalnya menyediakan jasa air ke rumah-rumah gitu, akhirnya bisa dipakai gitu kan. Nah itu dulu juga dibayangkan internet kayak gitu. Internet itu sebuah layanan ke rumah-rumah gitu kan. Nah dari situ dia mengakses internet gitu kan, dengan pengelolaan yang secara kolektif dari lembaga negara gitu. Kalau sekarang kan dilepas kepada perusahaan-perusahaan yang swasta yang mengejarnya selalu profit yang diutamakan, sehingga banyak sisi keamanan yang terabaikan gitu. Nah, maksudku gini, aku cuma pengen tahu pendapatmu bagaimana jika paradigmanya ini diubah gitu loh, paradigma internet yang awalnya kayak ini free gitu, free market gitu kan, semua orang bisa masuk, dengan janji ini kayak mengemansipasi ya kan, mengemansipasi sebuah masyarakat yang sebelumnya tertinggal gitu kan, menjadi sebuah kayak ya banyak sekali intervensi berupa ya mulai dari pengaturan siapa yang udah siap masuk dan bagaimana masuk ke internet gitu. Aku pengen tahu pendapatmu aja gitu. Oke, pendapatku ya aku setuju sih. Tapi kalau menurutku mungkin dibikin leveling gitu, Mas. Jadi misal level yang nggak perlu tes, level yang nggak perlu tes itu dibolehin pakai internet buat ini aja. Terus ada leveling 1, misal leveling 1 itu orang pakai internet buat kegiatan finansial atau kegiatan apa yang agak beresiko kayak gitu. Terus level selanjutnya ada lagi dia yang buat bikin konten atau apa. Jadi ada leveling sendiri kayak gitu menurutku. Kalau misal mau dikasih kalau negara mau
bedain marketnya biar nggak terkesan free market gitu. Ya, oke. Gimana yang lain? Ada lagi tanggapan, pertanyaan? Oke, kalau nggak ada cukup ya. Ya, terima kasih semuanya yang udah hadir di PRG 10 ini. Semoga bisa terus ikut di PRG-PRG selanjutnya yang bakal ada lagi topik-topik yang menarik dari berbagai bidang kehidupan. Terima kasih Desi sudah memberikan materi yang sangat menarik dan menjawab berbagai pertanyaan dan komentar. Oke, sekian. Sampai jumpa di PRG 11. Oke, terima kasih. Ya, makasih Mas Dandi. Makasih semuanya. Jangan lupa follow Makasih, Des. Instagram. Jangan lupa follow Instagramku biar nggak gaptek. Karena aku Boleh, bakal boleh. Aku share. bukan hacker. Iya. Oke. Dan aku bakal Terus kamu apa? share tips keamanan data. Ya, aku